pagi Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktunya pada saya dalam melaksanakan wawancara atau percakapan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, gitu. Nah, dalam hal ini saya di sini sedang melakukan wawancara. Ini merupakan tugas salah satu program guru penggerak pada modul 3.1 seperti itu Bu ya. Nah, seperti ini Bu. Nah, baik Bu. Kebetulan Ibu, nanti dalam wawancara ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ibu bersedia ya Bu? Insya Allah bersedia. Iya, insya Allah bersedia. Nah, dari pengalaman Ibu nih Bu sebagai kepala dari TK, dari PAUD Al-Mutawara TK Negeri 28. TK Negeri 28 Sungai Lande, pasti Ibu pernah mengalami konflik gitu ya Bu ya? Ya pasti. Pasti. Nah, boleh diceritakan Bu konflik yang seperti apa yang pernah Ibu alami? Konflik yang pernah saya alami selama di TK Negeri 28 Sungai Landai, sebenarnya konfliknya ya pasti banyak lah ya, tapi yang benar-benar berdampak ke saya itu ketika saya menjadi sekolah penggerak. Di tahun pertama di semester satunya masih lancar-lancar, tapi sudah mendekati akhir di semester mulai terkendala, itu tepatnya kendalanya itu muncul di SDM guru saya. Karena SDM guru saya memang saya akui SDM guru saya itu lulusan SMA. Jadi selama ini kalau mengajarnya bagus, hanya saja guru-guru saya keberatan dalam hal administrasi dan segala macam regulasi-regulasi yang harus kami tempuh di dalam sekolah penggerak. Misalnya ada lokakarya yang kami PMO, ada kegiatan PMO yang harus Zoom, kemudian nanti ya hal-hal seperti itu yang mereka keberatan. Jadi mereka maunya menjadi guru tuh ngajar aja gitu, sama anak aja, nggak usah bikin ini bikin itu. Kalaupun bikin jangan rutin. Nah, sementara di sekolah penggerak kami tidak bisa seperti itu. Kami harus ada komelnya harus aktif. Nah, itu. Jadi munculnya permasalahan yang benar-benar saya rasakan dampak misalnya itu ketika guru saya mengatakan saya tidak sanggup lagi Bu, kami tidak sanggup di sekolah penggerak, kami maunya sekolah biasa saja. Dan saya merasa saya tidak mungkin mundur jadi sekolah biasa. Nah, menjadi biasa saya tidak mungkin lagi. Jadi saya sudah kasih banyak keringanan, saya sudah banyak saya rasa keringan, tapi ternyata mungkin ya memang bagi guru saya seperti kalau asesmen saya udah bikin format, guru tinggal isi. Kalau mungkin di tempat lain gurunya lah yang bikin format, tidak di saya udah bikin format, dia cuma mengisi ya, karena memang mengisi kalau anak TK dia tidak bisa kita diwakili oleh orang lain, karena yang pengamatan gurunya sendiri kan. Jadi memang harus gurunya. Kemudian mungkin kesulitannya itu dibikin modul ajarnya harus rutin, di asesmennya, dan asesmen juga tidak hanya checklist, ada anekdot, ada hasil karyanya pun harus dinilai. Nah, nanti ketika PMO mereka harus mengungkapkan, dan itu jadi mungkin susah. Jadi memang SDM-nya ternyata kendala itu di SDM dulu. Jadi akhirnya memilih untuk berhenti gitu. Oke. Nah, jadi pada saat itu Ibu mengalami dilema antara memilih atau terus meningkatkan atau menjalankan sekolah penggerak ini tadi, sama berhadapan dengan guru yang mempunyai SDM yang kurang tadi seperti itu ya Bu. Nah, dengan permasalahan tersebut tuh kira-kira solusi atau keputusan yang Ibu ambil pada saat itu untuk mengatasi guru tersebut seperti apa Bu? Solusi yang saya ambil pertama, saya tidak sampaikan ke pihak manapun. Kemudian saya pikir saya tidak bisa pura-pura baik-baik saja, sementara memang kondisi saya tidak baik-baik saja. Akhirnya saya sampaikan ke fasilitator. Kami di sekolah penggerak itu punya fasilitator. Kemudian juga kami ada pengawas. Pertama saya tidak sampaikan sama beliau-beliau, tapi karena saya rasa memang sudah tidak bisa lagi saya tahan sendiri gitu. Saya harus tidak bisa pura-pura baik-baik saja. Saya sampailah ke fasilitator, guru saya tidak sanggup lagi Bu, mereka memilih riset di sini. Kemudian kalau kata Bu fasilitator, Bu Ida tenang, Bu Ida tidak sendiri, kita akan cari solusinya bersama-sama. Kemudian oleh pengawas saya juga, beliau langsung sampaikan ke dinas, ke bidan PKP, sampaikan bahwa sekolah penggerak ini di Muaro Jambi ada satu-satunya Pak. Dia lagi terkendalanya di hal seperti ini. Jadi mohon bantuannya, mungkin bisa guru negeri yang dibantukan di sini. Nah, tadinya sekolah saya ini sekolah swasta.
Kemudian ternyata ya saya tidak tahu juga regulasi di atas itu seperti apa, karena kesininya itu ternyata ada aturan. Sebenarnya aturannya juga sudah lama, aturan bahwa guru negeri itu tidak bisa ditempatkan di swasta. Sebenarnya sudah lama aturannya, tetapi kan mungkin belum terlalu disiplin. Nah, pas sekarang ini mau didisiplinkan. Jadi ketika saya hubungi Pak Kabid TKT, beliau pertama bilang iya, kemudian mungkin kesininya beliau juga bingung. Di satu sisi mau membantu saya, di sisi lain ada aturan yang menghalangi. Kemudian saya pikir saya tidak bisa diam, sementara detik-detik sudah mau berjalan. Lalu saya hubungi kepala dinas, Pak Kadis. Saya hubungi Pak Kadis, saya mau ke Sengeti, karena kan ke Sengeti jauh. Saya hubungi Bapak ada tidak gitu, takutnya saya jauh-jauh dari sini, sampai sana Bapak nggak ada. Dan mungkin ya itulah, setiap ada niat baik, ada bantuan baik. Saya tidak nyangka hari itu Pak Kadis datang ke sekolah. Memang kebetulan beliau hari itu ada di Mestom. Nah, pas saya konfirmasi, beliau langsung ke sini. Lalu saya sampaikanlah kendala saya. Pak, saya sebagai kepala sekolah, saya masih ingin menjadi sekolah penggerak, tetapi guru saya tidak sanggup dan saya tidak mungkin sendiri gitu. Jadi saya minta tolonglah dengan Pak, bantu saya guru PN di sini Pak. Kemudian Pak Kadis sampaikan, sekarang ini Bu, guru PN itu tidak bisa ditempatkan di swasta. Saya bilang, tapi banyak kok Pak. Ya justru itu Bu, sekarang mau ditertibkan. Jadi terus saya bagaimana Pak? Kalau Bapak tidak bantu saya tetap bergerak, saya juga tidak diam. Tetapi saya bilang, saya mungkin tidak bisa bergerak sesuai yang diinginkan, karena kendala saya itu. Kalau saya berhenti sekarang nih, saya kan didik guru saya dulu. Ini sudah berjalan beberapa lama, 6 bulan. Kalau mereka berhenti, kalau saya masuk guru baru lagi, mereka nanti berhenti lagi. Masa saya tuh ngajarin guru, terus kapan saya ada pengibasan ke ini? Di situ sementara kami tahun kedua sudah mulai pengibasan, tahun ketiga sudah pengibasan beneran. Nah, kalau saya sibuk saja mendidik guru saja, sementara kalau guru swasta kan saya tidak punya kekuatan untuk mengikat, mereka bisa lepas kapan saja. Nah, lalu diusulkanlah sama Pak Kadis, Ibu mau tidak dinegrikan? Nah, itu sebenarnya ya solusinya supaya agar saya bisa membantu Ibu menjadi mekanik membantu Ibu ke sekolah negeri penggerak tadi, guru negeri gitu. Ya, jadi Ibu dinegrikan. Ya alhamdulillah, sekian ini saya menjalani berproses sih, memang tidak terlalu lama. Ya alhamdulillah, memang dari dinas ada banyak kemudahan saya. Jadi penegrian saya tidak banyak mengalami ininya di dalam proses penegrian. Alhamdulillah negerilah sekolah saya. Nah, setelah sekolah saya negeri, ya alhamdulillah mungkin sudah ada yang seperti mana yang sarjana kan sudah mau ngelirik. Kenapa? Karena sudah ada pengharapan ke depannya gitu mungkin kan. Tapi memang guru negeri belum bisa juga dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena saya masih swasta honor. Nah, tidak mungkin honorer membawahi PN. Nah, kalau kepala sekolahnya diganti, nah bagaimana dengan sekolah penggeraknya? Sementara Bapak tuh negeri kan ingin menyelamatkan sekolah penggeraknya. Jadi kata Bapak, sabar dulu Bu, nanti Ibu akan diprioritaskan di P3K ini gitu. Tapi untuk sementara ini, kemarin itulah saya ajukanlah usulan guru baru kan. Ada lagi edaran, tidak boleh menambah guru di negeri, ya kan? Saya bilang, Pak, kemarin Ibu bilang mau minta guru PN, saya mau sekarang saya butuh tuh sekarang, kosong sekolah saya. Anak saya 41, tidak mungkin saya tidak sendirian. Dengan segala banyak tugas, apalagi di tahun kedua ini kami PMO itu sudah dipimpin oleh kepala sekolah. Kalau dulu PMO-nya difasilitasi oleh fasilitator. Nah, sekarang udah kepala sekolah. Saya nak mikir PMO, saya nak mikir ini, saya nak mikir ini. Jadi kebanyakan. Ya, jadi keputusan saya tambah kalau dan alhamdulillah di ACC sama Pak Kadis saya boleh nambah guru honor dulu. Menjelang guru PN. Nah, guru kan nggak pernah ada regulasinya kan. Iya, betul. Memang ada persyaratan yang harus. Iya, jadi tidak bisa satset pindah, tidak bisa. Apalagi sekarang ini terkait dengan pengelolaan kinerja itu. Nah, jadi tidak bisa main pindah-pindah saja. Jadi harus ada regulasinya benar gitu. Oke, baik. Jadi solusi yang sudah Ibu ambil itu sudah sangat baik ya Bu ya, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu tadi Ibu melaporkan langsung ke Kadis gitu kan. Ya, tapi mendapatkan solusi dari Kadis walaupun mungkin belum mendapatkan tujuan, misalnya belum sesuai dengan keinginan Ibu ya. Nah, kemudian Ibu dari
yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk mengambil keputusan seperti tadi, kira-kira nih langkah-langkah dalam Ibu mengambil keputusan yang seperti tadi itu sebelumnya apa yang Ibu lakukan? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama tadi saya melapor ke fasilitator karena saya kalau menjadi sekolah mereka saya jadi ada dua binaan gitu. Selain dari dinas, kami juga ada dari BGP. Ya, jadi kan saya harus saya lapor ke fasilitator, juga saya lapor ke bagian pengawas. Kalau pengawas ini larinya nanti ke dinas, kalau fasilitator larinya ke BGP. Ya. Nah, lalu disampaikanlah ke BGP karena dulu sekolah saya kan, sekolah saya kan berubah status, berubah nama. Sementara yang terdaftar tuh TK Al-Munawaroh. Nah, Merubah kunor gitu berarti. ya berubah kan, jadi datanya kan berubah, jadi ininya berubah. Jadi saya sampaikanlah ke Bu ini, ke bagian BGP, pas bagian yang yang bagian pokoknya bagian sekolah penggerak, kan banyak bagian-bagiannya, ke Bu Warda juga. Berarti Ibu mengkonfirmasi dulu ya? Ya. Konfirmasi ke BGP, konfirmasi ke dinas gitu kan? Ya, tapi saya kalau untuk ke BGP, saya konfirmasinya itu Melewati. setelah saya jadi negeri. Oh, gitu. Karena kan saya tidak, ya bukannya apa sih, karena saya tidak, ya saya rasa saya bisa menjelaskan masalah saya kan, itu urusan saya dengan dinas saya gitu kan ya. Saya rasa, dan saya yakin dinas juga tidak mungkin membiarkan saya sendiri, walaupun sekarang memang jadi ya itu langkahnya, saya lapor ke bagian dinas, kemudian setelah saya diberikan, lalu saya laporkan ke BGP, lalu dimintakan SK karena larinya memang panjang, karena saya tidak sendiri, maksudnya sekolah saya itu bukan sekolah biasa, jadi karena lapornya ke pusat lagi untuk datanya diubah kan. Iya, betul. Dan itu pun sekarang ini walaupun di dalam Dapodik sudah berubah, tetapi di sana tuh masih TK Al-Munawaroh di ininya, karena servernya kan nggak secepat itu berubahnya. Karena butuh waktu kan ya? Ya, butuh Kan waktu. sistem kan. Jadi langkahnya itu menghubungi pihak-pihak terkait. kan. Berarti bisa dibilang konfirmasi dulu di awal, terus Iya, berdiskusi. ya kan? berdiskusi. Terus pasti juga Ibu nanti menimbang gitu kan ya, dari hasil diskusi itu kan pasti ada solusi kan? Iya benar, waktu ketika menjadi TK negeri saya harus mempertimbangkan guru saya, karena kan tadi awalnya mereka mau berhenti semester 1, kemudian tidak jadi. Lalu saya udah pikir nih, jadi saya tidak mau lagi menghadapi mereka tuh seperti menghadapi bom waktu tiba-tiba bilang saya mau berhenti. Lah saya kayak mana gitu kan? Jadi saya harus punya persiapan kan? Iya, betul. Lalu saya bilanglah saya mau menegrikan sekolah. Saya tidak bermaksud nak menyingkirkan kalian, jangan salah paham gitu kan? Iya, Karena saya kondisi saya, karena saya mau minta bantuan guru PN dari dinas. Nah, sementara aturannya guru PN itu tidak bisa ditempatkan di swasta, jadi satu-satunya jalan sekolah ini harus dinegrikan. Nah, kalau kalian lulus SMA nanti saya sih belum tahu juga karena belum mengalami kan. Katanya tidak bisa lagi posisi jadi guru kelas, tidak apa-apa kan, bisa kita terapkan di TU. Cuma saran saya supaya ada prospek ke depan, kuliahlah. Masa nanti orang yang baru masuk sudah naik melejit karena dia apa? Karena dia memenuhi syarat. Sementara kamu pintar mengajarnya, bagus ngajarnya itu bagus, dia ngajarnya, cuma ya itu memang harus ada regulasinya. Saya sudah sampaikan sama Pak Kadis, mereka bagus ngajar, tetap aja Bu, suruhlah kuliah. Nanti kita kasihkan kemudahan-kemudahan, ada tawaran beasiswa segala macam. Tapi kalau nggak mau ya nggak bisa kita ini. Iya. Nah, dari yang sudah Ibu jelasin langkah dan strategi itu kan Bu ya, dalam mengambil keputusan, kira-kira menurut Ibu tuh yang efektif banget dalam mengambil keputusan itu yang apa yang Ibu lakukan tadi? Yang paling efektif? Yang paling efektif ya itu tadi, saya menegrikan sekolah, dan dengan status menjadi negeri, saya yang pertama saya kan mau tidak mau lagi mencari yang SMA kan, karena sudah pengalaman yang ini. Kemudian jadi yang benar-benar di bidang PAUD itu sudah mau karena statusnya sudah negeri. Kemudian ada guru saya yang tidak PAUD, tidak linear, dan dia juga dengan sukarela, saya mau kuliah lagi Bu untuk ngambil linearnya gitu kan, karena saya juga kondisinya dulu seperti itu. Ketika saya sarjana ekonomi, nah tapi mungkin bedanya saya, walaupun saya cuma ingin menambah kompetensi diri saja, enggak saya lihat karena ini negeri ini enggak gitu kan, mungkin mereka guru saya dengan demikian saya bisa dapat tenaga kerja guru yang SDM-nya memang di bidang PAUD gitu, yang lebih baik gitu. Oke. Nah Bu, dari cerita atau pengalaman yang sudah Ibu alami dan sudah Ibu ceritakan,
tantangan kan pasti ada ketemu nih Bu ya dalam Ibu mengambil keputusan, contohnya dalam kasus yang tadi seperti itu. Tantangan seperti apa yang Ibu alami pada saat mengambil keputusan? Kalau tantangan saya jadi sedih kan ya. Sedih kehilangan kawan. Ya saya tidak berharap, maksud saya itu Berhentikan gitu ya? iya, bukan memberhentikan, tidak, mereka mengundurkan diri. Jadi harap dulu ketika menjadi sekolah penggerak itu saya kepengennya sih maju bersama-sama. Ternyata mereka tidak sanggup dan saya juga tidak mungkin mundur lagi. Jadi jujur mungkin lebih ke apa ya, ke pribadi lah gitu ya tantangan itu. Saya sedih, belum lagi saya memikirkan mereka itu adalah orang asli sini. Sementara saya sendiri kan pendatang. Jadi tantangan menghadapi orang sekitar sini. Jadi soal ya kan. Tetapi ya saya konfirmasi juga ke kepala desanya. Saya bilang memang dia tidak sanggup gitu kan, saya menghentikan. Lalu kata bapak ya kalau memang seperti itu untuk mengatasinya ibu suruh mereka buat surat pengunduran diri. Jadi supaya orang tahu kan ibu yang mengecatnya gitu kan. Memang mereka tidak menyatakan memang saya tidak sanggup, jadi mereka perginya baik-baik. Itu tantangan secara pribadi gitu ya. Kalau tantangan yang kedua itu ya banyak sekali Bu. Saya di tahun kedua ini harusnya saya pengibasan, saya harus melatih guru baru lagi. Karena guru saya memang yang itu pernah mengajar, tapi selama ini mereka pakainya K13, kurikulum merdeka baru inilah. Jadi saya kembali lagi kembali lagi ke tanggal 1 ke awal lagi, kembali lagi begini. Sementara guru ini kan walaupun SDM-nya rendah, memang dia lulusan SMA, tapi ibaratnya sudah punya dasar-dasar karena kemarin mereka juga 1 bulan itu ikut PKP, pelatihan komite pembelajaran, ikut. Jadi ada bekal, sudah ada bekal gitu. Terus tuh tambah mungkin rajin lah Bu, saya nggak mengatakan tidak rajin, hanya saja mungkin aduh lama banget kayak gini kok nggak sanggup, makin lama makin mereka sih merasa makin lama makin susah gitu. Nah itu tantangannya itu karena harus kembali lagi saya menghadapi guru baru. Nah itu kan tadi yang Ibu sebutkan tadi itu kayaknya tuh sudah sangat menyentuh sekali ya Bu ya. Sekali sedih. Nah kan itu tadi kan Ibu menjelaskan hanya salah satu kasus yang pernah Ibu alami gitu ya. Pasti ada banyak kasus-kasus dan konflik-konflik lain yang Ibu alami gitu kan. Nah apakah Ibu dalam mengambil keputusan atau mengatasi dilema itu tadi, apakah ada jadwal atau sesuai konflik ada langsung selesaikan gitu? Oh iya, kalau jadwal tidak ada. Kalau bikin jadwal seolah-olah kita sudah menjadwalkan konflik kita kan. Tetapi kan kita kan melakukan gimana ya, mengidentifikasi sekolah kita ya, apa permasalahan kita apa, lalu kita mencari akar masalahnya. Tetapi artinya masalah ini sudah banyak sih masalahnya. Dulu sekali saya menjadi kepala sekolah, nah itu di 2017 lah saya efektifnya itu menjadi kepala sekolah. Masalah itu nggak ada murid, sama nggak ada murid. Itu ada fotonya itu saya cuma 7 murid. 7 murid, tidak ada orang mau sekolah, orang tidak beranggapan bahwa apa itu tidak penting. Kalau mau sekolah tidak mau sekolah di sini gitu kan. Kemudian saya langkah pertama yang saya lakukan waktu itu saya datangi, saya door to door, saya kasih penjelasan, saya mengedukasi wali murid bahwa pentingnya pendidikan di usia dini. Alasan mereka ada yang bilang bosan lah segala macam, saya bilang gimana kalau kita coba. Kalau bosan, ibu boleh berhenti, tidak usah bayar apa-apa. Coba aja. Iya. Coba, dan alhamdulillah belum sampai 2 minggu, baru 1 minggu aja maknya datang, ya Bu kami daftar sekolah. Nah perlahan-perlahan. Iya. Dan saya bilang sama guru saya yang berhenti ini, makanya saya sedih berhentinya itu karena masa pahit itu kami bersama-sama gitu. Iya. Jadi aku perintis gitu ya. Cuman karena waktu itu memang kami tidak urusan ke administrasi, lebih memang ke anak, benar anak gitu. Kita harus berhasil mendidik tuh waktu itu 7 murid. Kita berhasil 7 murid. Yakin sama saya nanti 7 anak ini akan bawa tetangganya ke sini. Dia akan bawa saudara-saudaranya ke sini. Lihatlah kita memang benar. Ya, benar terbukti. Dan alhamdulillah bisa dari proses ke depan baik-baik. Dan alhamdulillah saat ini tadinya sekolah saya yang dianggap tidak ada, malah sekarang menjadi percontohan di Kabupaten Muaro Jambi. Iya, salah satu PAUD yang lulus di sekolah penggerak. Iya. Gitu kan. Nah, itu kan ternyata memang usaha yang dilakukan itu memang sudah sangat. Jadi ya seperti itu, menginikan masalahnya itu ya kalau dibilang menjadwalkan, nah cuman memang benar. Kan ketika diidentifikasi permasalahan mana yang paling paling ini, nah itu yang diselesaikan dulu. Selesai yang ini, nanti setelah saya selesai dan dapat menarik murid, saya lalu lihat lagi sarana dan prasarana kita kurang.
baru lari ke sini, setelah itu baru lagi larinya ke sini, baru ke sini, sampai alhamdulillah ya perlahan-lahan, karena dulu itu memang kecil sekali sebelum saya jadi kepala sekolah ini ya. Belum Tidak sebesar seperti ini ini ya. Kalau gedungnya sebesar inilah, cuman suasananya ya suasana pembelajaran tidak seperti ini. Itu mainan-mainan di luar aja, dicor aja enggak. Saya waktu itu guru di sini, nah saya sampaikan, ibu itu tuh kita cor gimana bu? Iya, jadi kan karena kalau anak usia dini itu pasti sukanya tuh lihat mainannya dulu. Iya, ya, dia mainnya dulu. Mainannya dulu, dia belajar pelan, nanti tidak cepat-cepat menyelesaikan tugas tuh, pengen tidak cepat bermain di sini. Padahal di sini juga itu bermain, karena itu kan motorik kasarnya di situ, emosional juga di situ. Ketika dia ngantri mau berbagi mainan, nah jadi itu memang APE itu kalau menurut saya itu penunjang sekali di TK. Jadi banyak langkah-langkah, tapi yang paling saya lihat kemarin tuh saya harus door to door dulu, ngobrol dulu sama wali murid tuh. Kenapa? Mengedukasi ya, mencari. Ya karena mereka gimana saya nak nunjukkan mainan ini itu, mereka kesini aja tidak mau. Jadi saya ke situ, coba aja dulu bu. Gratis. Lihat dulu gitu. Lihat dulu gratis ke saya. Jadi memberikan gambaran dulu kepada wali murid gitu. Ya. Di sini ada sekolah yang memang mengedukasi lah, karena mereka anggap tidak penting lah, apalah kerja di kota cuma mewarnai. Katanya. Jadi dia agak penting. Saya bilang, bu banyak bu, PAUD itu tidak hanya ibu jangan lihat cuma baca tulisnya bu, karena di PAUD itu ada namanya kognitif, ibu tidak tahu kan apa itu kognitif. Saya bilang ada motorik kasar, motorik halus. Iya, ibu tidak tahu kan. Nah kalau anak ibu semua nanti ibu tahu ada motorik halus, motorik kasar, sosial emosional. Kata saya, nah kalau di rumah kan ibu tidak ada belajar itu. Jangan ibu dia pegang pensil saja. Nanti saya yakin lah, nanti ibu lihat lah, nanti anak ibu pasti bisa pegang pensil. Tapi ibu lihat lah cara kami, cara benar. Coba sekali tak, takut bosan bu, coba saja bagaimana bu. Ibu coba, kalau bosan nanti ibu tidak usah bayar dulu bu. Boleh. Nah alhamdulillah ya sampai saat ini ya alhamdulillah sudah ini gitu. Sudah banyak siswa yang mulai bersekolah di sini gitu ya. Bahkan mungkin ada yang ditolak, mungkin begitu ya bu ya. Ditolak itu bukan saya menolak sebenarnya, karena yang sesuai kapasitas ya. Nah dari yang sudah ibu ceritakan sepanjang lebar tadi tuh bu, dari permasalahan, terus ada langkah-langkah dan strategi, terus dalam pengambilan keputusan. Nah dalam ibu mengambil keputusan ini kira-kira yang selalu membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan itu kira-kira ada nggak? Maksudnya orang itu gimana? Orang. Kalau mengambil keputusan saya rasa itu memang larinya ke saya sendiri ya. Jadi saya tetapi ya memang banyak juga bertanya gitu ya. Ada komunikasi. Kalau dulu sebelum saya sekolah penggerak saya ibaratnya dianggap tidak ada. Saya tidak kenal sama pengawas. Tapi kalau sekarang setelah di sekolah penggerak saya berkonsulnya dengan pengawas saya, dengan hasil saya, karena mungkin ya bukan bilang levelnya sudah indah, jangkauan luas lah ya. Karena memang seperti saya sekolah penggerak itu saya tidak bisa dengan dinas saja, karena saya berhubungan juga dengan BGP gitu kan. Nah kalau dulu sebelum saya menjadi sekolah penggerak ya saya sendiri aja paling-paling curhat ke kawan. Kemudian saya ngajar di PAUD, tetapi saya kan anak ekonomi. Nah, saya kan ekonomi dan saya melakukan survei pasar, ya kan? Jadi ilmu ekonomi saya gunakan. Ilmu ekonomi tetap jalan. Ya, tetap jalan. Jadi makanya saya ke masyarakatnya itu saya tidak mau sekolah di sini itu kenapa gitu. Nah, jadi survei pasar, survei pasar saya. Tetap jalan ekonomi. Kalau setelah menjadi sekolah penggerak, selain dari saya sendiri ya memang saya kadang berkonsultasi ke dinas, karena tidak bisa lagi keputusan saya sendiri saya rasakan, karena saling berkait. Saya pengennya seperti ini, saya pengen guru PN, ternyata guru PN tidak boleh di negeri. Saya pengennya begini pak, sudah negeri, saya harus apa lagi ke BGP, karena data BGP kan beda, nanti bingung loh kok ini sekolah TK negeri, kemarin yang sekolah penggerak TK Al-Nawaro gitu kan. Beda ya, sekolahnya beda, tapi tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Ya, cuma untungnya alhamdulillah walaupun beda nama kan NPSN-nya tidak berubah. Nah Bu, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, terus juga dari percakapan yang kita lakukan, kira-kira nih Bu, pas yang sudah Ibu dapatkan dari wawancara atau percakapan kita kali ini dalam pengambilan keputusan ya kalau ya jadi mungkin ke depannya lebih inilah ya, lebih
ada apa ya namanya terdokumentasi gitu ya. Memang administrasi saya sih yang agak kurang. Jadi ketika saya punya permasalahan, kalau di sekolah penggerak juga di situ ada namanya berbagi praktik baik gitu Iya, ya. benar. Nah, praktik baik termasuk praktik baik kita dalam menyelesaikan solusi kita. Iya. Siapa tahu masalah kita ini dialami oleh orang lain. Ya, gitu. jadi mereka punya referensi. Punya gitu ya. referensi dan juga dengan mempelajari apa ya, masalah itu tidak semua membuat kita jatuh gitu. Karena Iya. permasalahan itu membuat kita semakin lebih kuat, semakin lebih maju gitu. Karena kalau tidak ada permasalahan, tidak ini ya kita datar-datar aja, aman-aman aja ya. Iya, iya, betul. Alhamdulillah nih Bu ya, percakapan kita untuk kali ini sepertinya sudah ada di penghujung nih Bu. Sudah di penghujung. Iya, alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Ibu Ida, sudah memberikan informasi dalam mengambil keputusan, terus berbagi pengalaman, menyelesaikan konflik ataupun dilema yang sudah Ibu alami. Mudah-mudahan TK Negeri 289 D ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan sekolah penggeraknya bisa melakukan penindasan ya pastinya ya Bu ya kepada sekolah-sekolah lain. Saya mengucapkan sangat terima kasih nih Bu Iya, untuk sama-sama. waktu Ibu, maaf mengganggu. Tidak apa-apa, bisa berbagi kan, setidaknya bisa membuat saya kembali merefleksikan diri gitu ya. Iya, Tadi benar. sudah ingat kan, sudah lupa kemarin karena sibuk dengan ini. Nah, ketika ditanya ya saya ingat, oh iya ya kemarin masalah saya ini. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya. Mengingatkan perjalanan saya. Kembali mengingatkan perjalanan saya. Ya, saya juga dapat banyak sekali nih pelajaran dari Ibu Ida gitu kan, dari mulai TK-nya, dari yang mungkin tidak dilihat orang, sekarang sudah menjadi seperti ini. Percontohan sekarang nih, malah percontohan. jadi sekolah penggerak gitu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya kemajuannya. Walaupun Ibu mengalami tantangan yang tadi Ibu Wah, luar bilang biasa itu tantangannya. tantangan terberat mungkin ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Ya, ya. sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, assalamualaikum Bapak. Selamat siang Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya pada kesempatan ini Bapak telah meluangkan waktunya pada saya untuk melaksanakan wawancara ataupun percakapan tentang tugas saya, yaitu tugas dari program calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa ya Pak ya? Tidak masalah ya Pak ya kalau misalkan saya tanya beberapa pertanyaan nanti Pak. Nah, nanti saya jawab apa yang bisa saya jawab. Nah, iya Pak, betul. Nah, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di SMP Negeri 28 Muara Jambi ini, pasti Bapak berhadapan dengan yang namanya konflik atau permasalahan seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari konflik atau permasalahan yang pernah Bapak alami, boleh sekiranya Bapak memberikan salah satu saja contoh gitu Pak, permasalahan yang pernah Bapak alami sebagai pemimpin di SMP Negeri 28. Tanyakan masalah, ya banyak sekali masalah di sekolah kita ini. Ya salah satunya adalah ada seorang guru yang sudah sertifikasi, ya, tapi pas jam saat dia mengajar jarang datang. Ini bapak itu jarang datang, dan sehingga anak yang tidak belajar yang mau dinoljankan, ya bapak tersebut sudah sertifikasi. Kalau dinoljankan otomatis di jadwal itu tidak ada jam pembagian tugas atau jadwal mengajarnya, ya, sehingga akan menghambat untuk sertifikasi beliau. Oke, jadi Bapak dihadapkan dengan dua dilema seperti itu ya Pak ya. Iya. Yang pertama Bapak dihadapkan dengan guru yang mungkin bisa dibilang pada saat jam pelajaran dia jarang datang, tapi di satu sisi Bapak ini kalau dikasih 0 jam tapi dia sertifikasi, sehingga bisa menghambat sertifikasinya seperti itu ya Pak ya. Nah, dengan permasalahan tersebut Pak, kira-kira solusi yang Bapak ambil pada saat itu seperti apa Pak?
Solusi yang saya ambil tidak sendirian ya, tapi berdiskusi dengan wakil yang selalu membantu saya dan warga sekolah. Ya, jadi kita yang mengumpulkan ya, fakta, kemudian fakta tersebut kita analisa dan evaluasi ya apa yang menjadi penyebab ya permasalahan guru tersebut ya jarang datang pada saat jam mengajarnya. Begitu ya Pak ya. Nah berarti memang solusi yang sudah sangat matang ya Pak ya, karena sudah ada komunikasi bersama wakil kepala sekolah sama rekan-rekan guru lain juga seperti itu Pak. Nah jadi kira-kira nih kalau menurut Bapak permasalahan atau konflik yang Bapak hadapi ini merupakan dilema etika atau rujukan moral kalau menurut Bapak sendiri Pak? Ya begini ya Bu, dalam dilema etika itu kan berkaitan dengan yang moral. Iya. Jadi artinya moral guru tersebut ya terhadap sekolah, terhadap guru-guru yang lain, Iya. ya termasuk pada peserta didik itu sendiri. Ya, dengan tidak terlaksana kegiatan ya, terus mengajar ya pada saat jam beliau ada, nah itu kan merupakan persoalan moral. Iya betul. Persoalan moral itu adalah dilema ya. Iya, dilema etika. Nah, dimana kalau dilema etika itu ada dua pilihan, tapi pilihannya sama-sama benar seperti itu Pak. Bapak 0 jam kan itu juga benar, terus tapi kalau Bapak tetap memberikan jam kepada Bapak tersebut itu juga benar. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau rujukan moral, salah satunya memang terbukti uji legalnya itu salah gitu Pak ya. Satu benar dan satu salah, berarti itu adalah rujukan moral. Nah, di mana tidak perlu lagi masuk ke dalam paradigma ataupun prinsip pengambilan keputusan sama 9 langkah pengambilan keputusan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, selama Bapak menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, terutama kasus yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak ya, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, langkah apa aja sih yang Bapak ambil? Ya, langkah yang saya ambil yang memilih nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Ya, karena menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, ya, kemanusiaan dan lain. Ya, maka teman itu sendiri akan mengikutinya. Selain itu, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, ya, dan keputusan tersebut menentukan banyak orang, tidak ada yang merasa dirugikan. Berarti tetap menilai atau mengidentifikasi, mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi Pak ya. Iya. Nah, dari strategi atau langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira Pak, yang langkah-langkah strategi yang seperti apa dari awal untuk mengambil keputusan tuh awalnya Bapak apa dulu nih yang harus Bapak lakukan? Ya, untuk masalah seperti Kasus tadi, ya, biasanya saya melakukan beberapa langkah. Di antaranya adalah yang pertama saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan untuk mengumpulkan fakta yang terjadi dan mengumpulkan penyebab permasalahan. Kemudian saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah atau juga wakil sekolah untuk membuat alternatif ya solusi. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Ya. Lalu biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Hal apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Setelah melakukan itu semua, baru saya mengambil keputusan. Oke, jadi ada beberapa langkah tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak ya. Iya. Ada mengkonfirmasi, terus berdiskusi, terus juga saya dengar ada merefleksi juga tadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira nih Pak, yang paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan itu apa aja Pak? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan menelah siapa saja yang terlibat, melakukan analisis data, menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Yang solusi tersebut bermanfaat bagi orang
banyak, baik secara jangka panjang. Oh iya seperti itu ya, berarti tetap menjalin komunikasi yang baik gitu Pak ya Iya. antara rekan-rekan yang lain. Nah kemudian Pak, dalam mengambil keputusan pasti ada menghadapi tantangan ya Pak ya. Kira-kira izin kok Saya Oke Pak, dari strategi dan langkah-langkah yang sudah Bapak putuskan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan. Nah, kira-kira nih Pak, tantangan apa sih yang Bapak hadapi pada saat pengambilan keputusan tersebut Pak? ya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dan tantangan yang lain yaitu tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi tantangannya seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, kan ada beberapa nih misalkan Pak, beberapa kasus yang Bapak alami, terus juga beberapa keputusan yang harus Bapak ambil. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut apakah Bapak ada mengatur jadwal tertentu gitu Pak untuk menyelesaikan masalah, atau pada saat ada masalah Bapak bisa langsung mengambil keputusan tersebut? Kalau jadwal tidak ada ya. Kalau jadwal tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Ya, seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya melakukan diskusi terminal dengan waktu kepala sekolah maupun warga sekolah ya untuk mencari solusi terbaik ya bagi semua pihak. Iya, berarti tetap berdiskusi dulu ya Pak Ya, ya? berdiskusi dulu. Tidak mengambil keputusan secara sepihak seperti itu ya Pak. Iya. Nah kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira dalam Bapak mengambil keputusan terus juga berhadapan dengan dilema-dilema permasalahan tersebut, kira-kira faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut ada nggak Pak? Atau dapat bantuan dari siapa? Ya tentu saja. Biasanya kan saya dengan wakil kepala sekolah itu sering berkomunikasi kalau ada permasalahan yang terjadi di sekolah dan yang mendiskusikan bagaimana pihak-pihak yang terkait ya dengan pengambilan keputusan ya, sehingga dapat membantu untuk mencari pembicaranya, solusinya maupun alternatif mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, baik Pak. Nah, sepertinya nih Pak, pertanyaan kita nih sampai ke pertanyaan akhir nih Pak ya. Dari semua kasus dan dari semua penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, termasuk dari kasusnya, terus juga pemecahan masalahnya, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira nih, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan atau percakapan yang sudah kita laksanakan pada hari ini Pak? Ya, intinya sebelum kita mengambil keputusan kita harus melakukan analisis kasus ya. Ya, karena dengan kasus-kasus tersebut ya kita akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat ya untuk mengambil sebuah keputusan ya sehingga tidak merugikan pihak sekolah dan juga tidak merugikan pihak yang mempunyai masalah. Jadi keduanya yang bisa menyelesaikan masalah dan sehingga kedepannya ya kasus-kasus tersebut ya tidak terulang kembali ya akan merugikan ya pihak sekolah maupun yang merugikan pihak yang ya terkait dengan masalah tersebut. Oke, jadi intinya ya Pak, kita dari penjelasan yang sudah Bapak sebutkan tadi, intinya kita tetap saling menjalin komunikasi yang baik ya Pak ya, antara sesama guru ataupun sesama atasan seperti itu Pak ya. Nah terima kasih sekali nih Pak untuk wawancara atau percakapan kita siang hari ini. Saya mohon maaf Pak apabila mengganggu waktunya. Terus juga mudah-mudahan SMP kita, SMP Negeri 28 Muaro Jambi ini tetap solid, tetap kompak, dan guru-gurunya juga bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Pak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.